Nah, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan dimanapun saja berada, yang saat ini mengikuti live streaming. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita akan, sebelum naikkan doa syafaat untuk negeri ini, kita akan mengalasi firman Tuhan dengan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 dan 19. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ya, firman Tuhan ini yang kita baca ini merupakan suratan Rasul Petrus kepada orang-orang percaya yang tersebar di berbagai-bagai kota sebagai pendatang. Ya, ketika orang percaya yang berada di perantauan sebagai pendatang, ya pasti tidak akan enak-enak, ya. Tapi mereka pasti berjuang untuk harus bekerja untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Yaitu bagaimana mereka tuh dalam perantauan tuh, ya istilahnya, ya tidak seenak-enaknya saja, tapi bagaimana untuk berjuang dalam kehidupannya. Ya, karena kalau hanya tinggal diam, ya tidak ada suatu usaha, bagaimana kebutuhan kehidupan sehari-hari pasti akan mengalami sesuatu yang semakin sulit. Ya. Jadi mereka terus harus bekerja untuk kebutuhan hidup, mencukupkan kehidupannya sehari-hari, yaitu ikut ya kepada majikan-majikan atau tuan-tuan, ya sebagai hamba atau pekerja apa saja, ya sebagai ya bawahan, sebagai pekerja upahan, ya. Nah, ketika mereka bekerja ternyata tidak selalu di tempat para majikan atau tuan yang baik dan peramah, tapi juga berada di tempat majikan yang tidak menyenangkan atau kejam atau bengis. Ya, bagi hal ini menjadi suatu masalah, menjadi suatu beban yang tidak ringan. Ya. Ketika ada di perantauan, bagaimana usaha untuk kehidupan sehari-hari tercukupkan. Kadang-kadang ketika bekerja tidak selalu dalam kondisi baik, ya kepada majikan atau tuan yang baik, peramah, tapi kadang-kadang harus menghadapi kenyataan-kenyataan majikan yang bengis, yang kejam. Lebih mungkin kehidupan orang percaya yang berbagai-bagai kota itu mungkin ya menjadi suatu
yang membuat orang tidak senang karena percaya Tuhan Yesus, itu juga menjadi suatu masalah, beban yang tidaklah ringan, berat, menjadi tantangan yang membuat mereka itu bisa mengalami kesusahan, menderita kesusahan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ketika orang-orang percaya berada di perantauan mengalami masalah, mengalami beban yang berat, di sini Rasul Petrus di dalam suratannya itu memberi nasihat sebagai suatu penggembalaan yang ditulis dalam ayat 18 itu, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Wah, ini bukan perkara yang ringan ini. Ini sangat bertentangan dengan kebiasaan orang pada umumnya. Ya. Kalau sebagai contoh ada tuan yang tidak baik, yang bengis, yang kejam, ya, tapi di situ dituliskan oleh Rasul Petrus, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan benar, tetapi juga kepada yang bengis. Ini menjadi suatu tantangan yang tidak mudah. Ya. Orang tuh maunya tuh bekerja ya enak, nyaman, lancar, tetapi ternyata apa yang diharapkan tidak mesti harus begitu. Tapi keadaannya kadang-kadang sesuatu yang tidak menyenangkan. Saya bagaimana pernah bekerja ya, di berbagai tempat, di kontraktor pernah, di dealer pernah, di pemerintahan pernah, pabrik tekstil pernah, yang akhir-akhir ini ya di perusahaan di percetakan. Saya memang istilahnya diminta karena saya pandang perusahaan yang sifatnya jasa dengan pabrik itu, jasa itu kalau tidak ada orang yang istilahnya untuk mau perbaikan sesuatu, tidak ada, itu juga kadang-kadang sepi. Untuk kita menggambarkan penghasilan yang lebih baik itu kadang-kadang juga sulit. Tapi kalau di perusahaan agak beda, ada aturan-aturan yang lebih. Ketika kita berprestasi pasti juga ada penghargaan. Ya, saya sadar ketika saya masuk dalam suatu perusahaan, ya langsung jadi pengawas. Wah, saya itu menjadi tantangan. Kalau saya mendengar bagaimana orang-orang yang bekerja baru, mereka keluhan, wah seperti hanya dipermainkan, istilahnya diperlakukan yang kadang-kadang untuk menjatuhkan. Ya, saya sadar, siap-siap menghadapi tantangan. Ya, sebab kalau kita ya istilahnya sikapi dengan lemah, dengan cemas, ya tidak bisa, kita akan alami kemajuan. Kita hadapi. Ya, memang ya ketika awal kadang-kadang ya saya mulai dengan sikap bagaimana, tapi toh dalam perjalanan juga seringkali juga dipermainkan. Ya, kadang-kadang seringkali ya laporkan ke atas ya dengan tuduhan-tuduhan yang kadang-kadang tidak menyenangkan. Ya, saya belajar untuk mensikapi dengan tenang.
Ya. Jadi itu sesuatu yang seringkali terjadi. Tidak mesti kalau orang bekerja itu selalu terus berjalan dengan baik, menyenangkan. Nah, ini Rasul Petrus kepada orang-orang percaya ini ya sebagai pengembalaan. Ketika orang-orang percaya ada di perantauan itu bukan perkara yang mudah, perjuangannya itu tidak mudah. Maka ketika hal itu kaitannya dengan hal pekerjaan, ketika mensikapi kepada majikan yang tidak baik, dikatakan tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga keadaan yang bengis. Lantas ini yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi dasar dari nasihat Rasul Petrus tersebut? Karena pada umumnya ini sesuatu yang bertentangan, sangat bertentangan kebiasaan orang pada umumnya. Tapi itulah yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Apa yang menjadi dasar dari nasihat Rasul Petrus tersebut? Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Rasul Petrus pernah menyampaikan ya nasihatnya. Mari kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, ayat ini menjadi dasar. Orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Harganya mahal. Dan kita ini bukan milik kita sendiri, tapi kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Ya. Jadi kalau kita bukan milik kita sendiri, tapi kita ini menjadi milik Tuhan, ya hidup ini untuk mengabdi. Ya. Hidup ini bukan mencari kesenangan diri sendiri, mengejar kepuasan diri sendiri, tapi bagaimana kita dapat, yaitu karena kita bukan milik kita sendiri, kita milik Allah. Bagaimana hidup senantiasa nuruti akan kehendak Allah, hidup sebagai hamba, ya, yaitu kehidupan mengabdi, melayani. Jadi kehidupan kekristenan orang percaya itu adalah hidup untuk mengabdi atau melayani. Ini yang disampaikan Rasul Petrus, dan ketika ada orang percaya di perantauan demikian, ketika menghadapi ya keadaan untuk bekerja, untuk keperluan kehidupan, ternyata seringkali juga menghadapi tantangan yang tidak mudah. Ini bisa menjadi suatu dasar kita ini adalah hidup kekristenan kita adalah untuk mengabdi, untuk melayani. Ya. Meskipun ya dalam hal ini memang kadang-kadang tidak menyenangkan, alami ya penderitaan, mungkin diperlakukan tidak baik, umpamanya dibenci, difitnah dan lain-lain, ya tidak apa-apa ya. Tapi kalau itu dimasukkan dalam hati,
dan membuat kita tuh lantas menjadi gusar, wah nanti itu akan menjadi suatu dampak yang lebih parah lagi. Ya, akan lebih parah lagi. Sehingga ketika orang percaya kehidupan kekristenan itu adalah kehidupan mengabdi atau melayani, ya fitnah boleh ada, dibenci boleh ada, ya kita tetap, karena kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang berbeda, orang yang sudah tebus. Memang itulah kehidupan kekristenan, adalah hidup mengabdi atau melayani. Tidak goyah. Orang mengatakan bagaimana terserah, tidak goyah. Karena saya kadang-kadang mengalami, merasa mereka orang lama, kadang orang bekerja lama, kadang kata-katanya kadang tidak enak. Tapi saya katakan memang saya banyak kekurangan, banyak kelemahan. Mengapa harus emosi? Ya, ngomong gitu sudah membuat dia sudah rasanya sudah down. Ya, tapi kalau kita sikapi dengan hati gusar, akan timbul permusuhan, rasa tidak nyaman ada, bisa menjadi tidak tahan menghadapinya. Jadi ini menjadi dasar, ya, bagi orang-orang percaya di perantauan ketika mereka menjadi hamba, menjadi pekerja rendahan atau bawahan. Bagaimana ketika bekerja? Dasar ini perlu dimiliki. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Ketika kita hidup mengabdi, kita sadar karena itu adalah kehendak Allah. Kita berbuat bagaimana yang terbaik. Apa yang dipercayakan, perkara kecil atau perkara apa, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, saya puji Tuhan ketika saya di perusahaan tuh, saat dipercaya oleh pimpinan tuh banyak hal. Orang-orang yang lama dulu menjadi pengawas harus menjadi anak buah saya. Berapa tempat yang pekerjaan-pekerjaan yang tidak beres, ketika harus saya menggantikan, semua berjalan lancar dan produksi semakin meningkat luar biasa. Berapa orang untuk ngatur anak buahnya tidak mampu, stres, ya, takut untuk menegur, akhirnya harus saya nangani. Mereka harus menjadi wakil saya. Belum pekerjaan-pekerjaan lain yang dipercayakan, kaitan barang bekas yang harus saya tangani dalam hal menjual, dijual untuk kaitan uang cukup banyak. Setiap hari kadang 2 truk barang sampah, kertas. Puji Tuhan, semua lakukan, sampai karyawan teman-teman tuh, kau kok gelem-gelem Thomas nyambut gawe. Kadang sehari itu tidak sempat duduk, ada tamu datang harus ditemani. Terus karena waktu itu saya pegang sebagai ketua serikat pekerja, ya harus ada lagi anak buah yang harus izin. Sampai sehari kadang-kadang tidak sempat duduk, kaki kempol itu sampai dang-dang rasanya nyenjang. Tapi puji Tuhan, kalau itu suatu kepercayaan, lakukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga puji Tuhan, saya bersyukur pada Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan, orang-orang yang dulu meremehkan semua, ya mengerti, ya sadar, ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hal ini sesuatu yang benar-benar kehendak Allah, yaitu bagaimana kehidupan orang percaya itu adalah mengabdi
melayani. Kita ingat di negeri ini, ya, kita merindukan bagaimana pemimpin negeri ini. Biar kiranya dalam situasi keadaan yang sangat-sangat berat ini, biarlah memiliki hati melayani, hati yang mengabdi. Kita selalu bersyukur presiden kita saat ini itu benar-benar presiden yang berbeda dengan presiden sebelum-sebelumnya. Bagaimana pengabdiannya kepada rakyat sangat luar biasa. Ya, jadi apa yang dituliskan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya ini memang sesuatu yang menjadi kehendak Allah. Dari hidup ini tidak untuk mengejar kesenangan. Kita sebagai orang percaya, dan kita adalah hidup melayani. Kalau ini juga dipahami, disadari oleh orang percaya, ini akan berpengaruh untuk negeri ini. Dan ketika orang percaya itu hidup dengan pengabdi melayani dengan sebaik-baiknya, itu akan berdampak sesuatu perubahan. Dan kita adalah orang-orang yang dapat dipakai Tuhan, karena itu adalah yang kita lakukan adalah seturut dengan kehendak Allah. Itulah firman Tuhan. Betapa indahnya ketika pemimpin negeri ini banyak orang yang sadar tentang bagaimana arti kehidupan pengabdian. Itu pasti akan berdampak sesuatu yang luar biasa untuk negeri ini. Terjadi suatu perubahan. Ya, kita akan belajar melalui seorang tokoh Alkitab, yaitu Yusuf. Yusufnya adalah salah seorang dari ke-12 dari anak Yakub. Hanya karena Yakub ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya, Yusuf ini dibenci dan dianiaya oleh saudara-saudaranya. Maka Yusuf yang dibenci dan dianiaya oleh saudara-saudaranya, ya, kemudian Yusuf ini harus dijual menjadi budak di Mesir. Menjadi budak di Mesir itu tidak enak, apalagi itu masih dalam umur-umur yang masih remaja, masih anak, yang harus senantiasa tinggal bersama dengan keluarga orang tua. Tapi saat itu Yusuf harus jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari kasih keluarga, dan harus menjadi budak, dijual menjadi budak di Mesir. Itu keadaan yang benar-benar sangat membuat Yusuf juga menderita. Ya, secara lahir, secara batin sangat berat sekali. Namun dari penderitaan yang dialami oleh Yusuf, dalam berjalannya waktu, ya, yaitu Yusuf ini dapat belajar, yaitu menyadari bahwa semuanya yang terjadi adalah kehendak Allah. Menjadi budak, dijual menjadi budak, Yusuf belajar untuk menyadari bahwa semuanya adalah kehendak Allah. Ketika Yusuf menyadari semua adalah karena kehendak Allah, ya, dia lakukan sebagai hamba yang baik, ya, sebagai hamba yang baik, sebagai budak yang baik.
lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan di situ kita tahu bagaimana penyertaan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 39. Karena saat itu menunjukkan sikapnya sebagai abdi yang terus melayani dengan sebaik-baiknya. Tugas sebagai budak menghormati tuannya ya sungguh-sungguh. Apa yang diperintahkan oleh tuannya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada tulisan kata-kata yang sifatnya bersungut-sungut. Tidak ada kata-kata yang mengeluh. Tidak ada kata-kata yang kecewa. Tidak. Ya. Sabda yang dituliskan adalah sesuatu yang indah. Ya. Tuhan menyertai Yusuf dan mendapatkan kepercayaan dari tuannya. Wah, diketahui bahwa Yusuf disertai Tuhan. Kepercayaan semakin lebih lagi, bahkan seluruh harta tuannya yaitu Potifar dipercayakan semua kepada Yusuf. Karena saat itu Yusuf melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Dia sadar bahwa memang hidup itu adalah mengabdi. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, ketika ini dimiliki oleh orang-orang percaya. Ketika itu kita lakukan ini sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika itu semua dilakukan oleh karena iman kepada Tuhan, mengikutsertakan Tuhan, segala sesuatu yang tidak baik akan menjadi baik. Segala sesuatu yang nampaknya menjadi penderitaan, tapi itu nanti membawa kepada suatu kemuliaan. Karena yang kita lakukan adalah bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Lakukan untuk yaitu karena Tuhan. Saya merasakan segala sesuatu ketika saya bekerja dimanapun, kepercayaan itu selalu diberikan. Waktu saya di pemerintah daerah, saya itu sebagai pekerja magang, sebagai honor. Saya benar-benar saya belajar bagaimana menunjukkan sikap untuk kita bertanggung jawab kerja yang sebaik-baiknya. Seringkali pertemuan rapat dipercaya untuk yaitu menyiapkan. Pernah pada suatu saat pembagian pakaian seluruh karyawan yaitu karyawan pasar Surakarta itu, saya ikut terlibat untuk membagikannya, mencari penjahit. Jumlah karyawan itu ada 300-an kurang lebih. Memotong pakaian berapa puluh piece seragam, dia dapat kelebihan, dapat hal yang tambahan, dipercaya. Dan saat itu juga adalah kepercayaan ketika bendaharawan disekolahkan di Semarang, saya ganti membayar gaji selama 3 bulan. Bukan orang-orang yang sudah diangkat, sehingga seringkali banyak orang yang iri. Karena apa? Saya sadar bahwa kita adalah anak Tuhan, adalah hidup, adalah melayani. Di masyarakat pun juga demikian. Bagaimana di dalam kalangan kaum muda, saya pegang sebagai ketua kaum muda 4 RT. Kepercayaan ada. Bagaimana saya terus karena kita sadar kita adalah anak Tuhan. Saya percaya ketika anak Tuhan dimanapun saja berada, kalau apa yang dilakukan segalanya karena melayani, mengabdi, karena Kristus yang sudah membayar harga kita dengan mahal, dengan darah. Hidup ini tidak boleh disia-siakan. Waktu, kesempatan adalah waktu
yang sangat indah untuk bagaimana kita semakin lakukan yang terbaik. Pelayanan pun juga demikian, agar maju, agar terus semakin dipakai Tuhan, itu pun juga terus ada di dalam hati kita. Ya. Nah, Yusuf adalah seorang yang menyadari bahwa apa yang terjadi menimpa dirinya itu adalah sesuatu adalah karena kehendak Allah. Ketika tahu bahwa itu adalah kehendak Allah, dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada pikiran kotor, tidak ada pikiran jahat, entah nanti istilahnya membalas saudara-saudaranya untuk bagaimana nanti menunjukkan kebenciannya. Enggak. Ya, kita akan membaca di dalam kitab Kejadian pasal 45. Kejadian pasal 45 ayat 7 dan 8. Kejadian pasal 45 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Maka Allah telah menyuruh aku, ini waktu yaitu Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, ya, bagaimana ketika saudara ketakutan yang luar biasa, ya. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk memimpin, untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Inilah Yusuf. Tidak ada pikiran yang negatif pada saudara-saudaranya, meskipun saudara pernah membuat Yusuf menderita, karena dia sadar bahwa semua ada di dalam kehendak Allah. Maka tanpa ada rasa kepahitan, sakit hati, kebencian, saudara-saudara untuk membalas, tidak. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Kepercayaan dari Tuhan dinyatakan, dia diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin. Ya, saat itu sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita atau orang-orang percaya menyadari bahwa penderitaan yang terjadi itu Tuhan izinkan dan kita terima dengan kehendak Allah, kita pun juga dapat menjalani semuanya dengan rela hati. Maka dimanapun saja berada, saya pun belajar bagaimana hidup, karena kita orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita belajar hidup adalah untuk melayani. Nah, biar firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Kita juga berdoa untuk negeri ini, biar negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang punya pengabdian untuk negeri ini. Karena saat ini menghadapi begitu banyak masalah, ketika ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melayani negeri ini, pasti akan terjadi suatu perubahan yang besar. Tuhan Yesus memberkati.